yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Sabir SS Fil I. Kepada Ustadz Al-Muhammad Sabir SS Fil kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati kelahirannya. Kita kirimkan suratul Fatihah kepada seluruh ulama-ulama, para wali-wali Allah dimanapun mereka berada. Kita kirimkan suratul Fatihah kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar sampai detik ini. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing dan diri kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Santan Ilir atau yang mewakili beliau, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah yang Masya Allah rasa-rasanya hampir tiap setahun saya diundang ke sini di setiap acara besar, baik peringatan Maulid ataupun Isra wal Mi'raj. Yang saya hormati Ketua RT yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Imam Masjid Nurul Yakin, yang saya hormati Bapak Imam Masjid Nurul Hidayah Segendis, seluruh imam masjid yang sempat hadir pada kesempatan ini, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para dewan guru, anak-anakku semua yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Wabil khusus juga ada kakanda saya di belakang, ternyata harusnya kita kakanda yang mengisi di sini. Alena Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwan, ya. Dan yang saya hormati juga tidak lupa Menteri Perhubungan, kakandaku Ustadz Darussalam. Saya bilang Menteri Perhubungan karena dialah yang menghubungi saya sehingga saya bisa sampai di sini. Sebelumnya saya minta maaf Pak Ibu, saya terlambat. Saya lihat jadwal di undangan itu 8.30. Saya baru sampai dari Sangkulirang subuh tadi. Lanjut lagi di kantor dulu sebentar, store muka. Baru berangkat ke sini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت علام الغيوب رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Hadirin hadirat sini teman-teman lebih yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dari awal sampai pada nasihat maulid tidak berhenti, senantiasa dilantunkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, miti wai mataku masumanga seding anak-anak kita bersalawat, ya, mendendangkan lagu-lagu salawat, semuanya ikut di belakang. Masya Allah. Saya yakin dan percaya itu semua tak lain dan tak bukan sebagai bentuk rindu kita, sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk kebahagiaan, kegembiraan di hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibu, siapa kira-kira tidak bergembira di hari kelahiran manusia termulia? Jangankan kelahirannya Rasulullah, kelahirannya teman-teman, kelahirannya bapak kita, ibu kita, kelahirannya anak kita, hari kelahirannya istri suami kita, betapa besar persiapan kita menyambut hari kelahirannya. Apatah lagi ini adalah hari kelahiran manusia teragung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita Pak Ibu, Abu Lahab saja. Anak-anak tahu Abu Lahab? Tahu di mana? Kenalan di mana? Abu Lahab saja jelas-jelas lilalena akorange sudah pasti masuk di dalam nerakanya Allah, kekal di dalam nerakanya Allah, diabadikan dalam surah Al-Lahab. Tapi ternyata disebutkan bahwa setiap hari Senin dikurangi azabnya Abu Lahab, keluar air dari jari-jarinya, itulah yang dia gunakan untuk minum. Setiap hari Senin dikurangi azabnya oleh Allah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Abu Lahab sehingga dikurangi azabnya setiap hari Senin? Ternyata Pak Ibu, ia pernah berbahagia ketika lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagianya dia merdekakan budaknya, karena memang yang lahir pada saat itu adalah keponakannya. Jadi Rasulullah itu adalah keponakannya Abu Lahab. Gembira Abu Lahab. Gara-gara kegembiraan itulah di setiap hari Senin Allah kurangi azabnya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab saja yang sudah pasti masuk ke dalam nerakanya Allah, kekal di dalam nerakanya Allah, sekali saja bergembira di hari kelahiran baginda Rasulullah dikurangi azabnya. Bagaimana dengan kita umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, yang rindu kepada Rasulullah, yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya dulu anak-anakku di belakang, adik-adik lah. Terlalu tua saya kalau dipanggil anak-anak. Ini orang cerdas semua ini. Ya. Itu Rasulullah itu kira-kira sudah meninggal atau belum? Jawab. Rasulullah itu sudah wafat atau belum? Sudah. Tidak usah ragu, sudah wafat. Pertanyaannya selanjutnya, mengapa yang setiap tahunnya yang diperingati adalah hari kelahirannya, bukan kematiannya? Coba, kalau guru sekumpul setiap tahunnya apa yang diperingati? Haulnya, hari kematiannya.
Andre Gurutta Muhammad As'ad, pimpinan As'adiyah Sengkang, setiap tahun diperingati haulnya, hari kematiannya, bukan hari kelahirannya. Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle, pendiri Darul Da'wah wal Irsyad di Mangkoso, yang setiap tahun yang diperingati adalah haulnya, bukan hari kelahirannya. Pertanyaannya, mengapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap tahunnya yang diperingati adalah hari kelahirannya, bukan hari kematiannya? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Siswa. Saya kasih hadiah. Engkau betul pasal yang perlu. Ampel ceramah ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa Rasulullah yang diperingati kelahirannya bukan kematiannya? HP beraksi, Google beraksi. Kenapa Rasulullah? Ketik di Google. Kenapa Rasulullah yang diperingati adalah hari kelahirannya? Langsung jawabannya muncul, Anda belum beruntung. Ada? Sedia bercelak. Ini dia angkat tangan yang di dekat pintu. Maju. Ini angkat tangan dia. Silakan sini. Maju. Ada? Cepat. Ya, silakan dijawab. Ya, salah tak mengapa. Ya. Kalau salah saya kasih 50. Kalau cocok waring 100 plus telur barangka. Nah, sebutkan nama, kelas berapa? Langsung jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Putri. Baik, saya akan menjawab mengapa hari kelahiran Nabi Muhammad SAW selalu dirayakan. Karena hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu kelahiran seorang umat yang menjadi pemimpin umat Islam dan telah diturunkan dan telah diberikan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat muslim, umat Islam. Ya, kenapa cuma Rasulullah yang diperingati hari kelahirannya? Karena Rasulullah adalah nabi akhir, nabi paling terakhir. Kenapa bukan kematiannya? Kenapa bukan kematiannya yang diperingati? Kenapa kelahirannya? Ya, tidak apa-apa, saya hargai jawabannya, saya kasih 50 plus telur. Terima kasih, Pak. Nah, satu lagi saya butuh jawaban yang paling tepat. Kalau salah tidak kasih 50.
Silakan maju. Lama. Nah, satu lagi sebelum saya lanjut karena mengingin tertunda nih, mari lanjut ceramah. Siapa lagi? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri. Sudah Ibu. Perkenalkan, nama saya Dwi Chandra dari kelas 12-1. Ya. Tadi pertanyaannya Ustaz. Pertanyaannya, kenapa yang diperingati hari kelahiran Rasulullah bukan kematiannya? Karena Nabi Muhammad SAW tidak wafat. Karena ketika kita seakan-akan Nabi Allah tidak wafat, karena tidak mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, tapi Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah. Saya kasih 2 karena laki-laki memang 2 punyanya. Belum itu dari Pak Kepala Sekolah. Betul bahwa kita sepakat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Tapi ternyata narakoi paresai hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta yaruddu alaihi salam." Tiadalah seorang di antara kalian yang senantiasa memberi salam kepadaku. Betul tadi kata anak kita. Kita senantiasa memberi salam kepada Rasulullah. Kita tidak bilang assalamu alayka ya ahlal kubur, tapi kita bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Apa kata Rasulullah? Siapa di antara umatku yang senantiasa memberi salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku masuk ke dalam jasadku. Allah mengembalikan ruhku masuk ke dalam jasadku hatta yaruddu alaihi salam, sampai aku menjawab salamnya umatku yang senantiasa memberi salam kepadaku. Merinding saya Pak kalau baca hadis ini. Artinya memang Nabi tak sudah wafat, tapi senantiasa hidup. Magina itu Nabi tak itu tadi. Setiap ada umat yang bersalawat, memberi salam kepada Rasulullah, Allah kasih kekhususan malepon ini. Kayaknya tidak mau kalau digas-gas ini. Betul kayak gini nak. Jadi ternyata Allah kasih kekhususan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita memberi salam kepada Rasulullah, setiap kali kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah kasih kekhususan kepada Rasulullah. Ipali suinya Nabi ta, dikembalikan ruhnya masuk ke dalam jasadnya. Kapan ia keluar? Setelah ia menjawab salam umat yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Pak Ibu, adakah waktu di mana kita tidak bersalawat kepada Rasulullah? Adakah waktu umat Rasulullah tidak bersalawat
bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah. Mungkin kita di Santan ini mungkin lagi tidur tidak bersalawat, tapi di belahan dunia lain ada umat lain yang senantiasa melantunkan salawat. Belum lagi kalau ke kota Mekah, ke Madinah. Ada ini Alina teman Tuata ini pengurus travel senantiasa ke Madinah. Di sana ada namanya Babus Salam. Pintu masuknya makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidak berhenti orang datang berziarah, memberi salam bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya lagi, kira-kira engkagar wetu Nabi ta masuk boleh watak kalina? Kan tidak berhenti orang bersalawat ini. Artinya tidak ada waktu rohnya Rasulullah keluar dari jasadnya. Nasabah napa yelo masuk kasih Thomas salawat, napa yelo masuk kasih Thomas salawat, sehingga abadi Rasulullah dalam jasadnya. Hanya untuk apa? Menjawab salamnya umat yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Ibu, entah tidak ada iman di dalam diri kita narekode umat tota maremno di hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ini Pak Ibu, kalau mau kita bandingkan antara cinta kita kepada Rasul dan cintanya Rasulullah kepada kita, tidak ada apa-apanya cinta kita kepada Rasul dibandingkan cintanya Rasul kepada kita. Rasulullah di hadapan sahabatnya terima dunu wai matanna. Di hadapan sahabatnya menangis mengalir air matanya Rasulullah, sampai ditanya oleh para sahabat, "Limadza tabqi ya Rasulullah magi mutarri surun Allah Ta'ala?" Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah dengan derayan air mata, bagaikan seorang ayah yang begitu merindukan anak-anaknya. Dengan derayan air matanya dia bergetar bibirnya sambil berkata, "Ana mustaqun ila ikhwani." Aku begitu merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kata sahabat, "Awalasna min ikhwanika ya Rasulullah?" Bukankah kami ini yang hadir di hadapanmu adalah saudaramu wahai Rasul? Kata Rasulullah, "La antum ashabi." Tania, kalian itu bukan saudaraku, kalian itu sahabatku. Wa amma ikhwani hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di belakangku, mereka yang hadir setelah aku meninggal. Mereka cinta kepadaku, mereka rindu kepadaku, mereka senantiasa beriman kepadaku, mereka senantiasa bersalawat kepadaku. Padahal mereka sekalipun tidak pernah berjumpa dengan diriku. Saya mau tanya Pak Ibu, kira-kira angkat tangannya siapa di sini yang pernah berjumpa dengan Rasul? Ada? Tidak ada satupun dari kita yang pernah berjumpa dengan Rasul, kecuali kita berjumpa dalam mimpi. Tapi ternyata angka hadire pada peringatan Maulid ini tak lain dan tak bukan karena cinta. Ekspresi cinta dan rindu yang luar biasa di hari kelahiran Nabi. Padahal kita belum pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah kita yang senantiasa dirindukan oleh baginda Rasulullah. Pertanyaannya Pak Ibu, apakah sampai di situ cintanya Rasulullah? Ternyata tidak. Kelak nantinya ketika kita sudah meninggal, sudah binasa, Malaikat Jibril beserta dengan Malaikat Arash diperintahkan untuk cari kuburannya Rasulullah, disuruh bangkitkan Rasulullah, karena orang yang paling pertama nanti dibangkitkan adalah Rasulullah. Ketika didapat kuburannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saking rindunya Malaikat Jibril, dia sapa, dia bangunkan Rasulullah sambil berkata, "Qum ya Khalili, qum ya Khalili, bangunlah wahai kekasihku." Rindu sekali Jibril ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tapi tahukah kita Pak Ibu, ketika terbuka matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pertama dia cari? Apakah Jibril yang pertama dia cari? Apakah orang tuanya yang pertama dia cari? Apakah anaknya, istrinya yang pertama dia cari? Ternyata
tidak. Lagi-lagi yang keluar dari bibir lembut Rasulullah, aina ummati ya Jibril? Mana umatku ya Jibril? Lagi-lagi kita Pak. Makanya saya bilang masih itu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apanya cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Maka tidak ada lain di hari yang berbahagia ini kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kembali kita sama-sama bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasulullah sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Siapa yang salawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sidi salawatna famallahu ta'ala laurisininna atanna. Yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, andaikan dikumpul seluruh kemuliaan yang ada di bumi, masih jauh lebih mulia satu salawatnya Allah kepada hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Salawatnya Allah artinya bentuk curahan rahmat kasih sayang. Narekona puji ni fong Allah Ta'ala. Segala hal yang apa yang kita minta pasti natarima buangnya. Segala hal yang ingin mencelakakan diri kita pasti napabelai fong Allah Ta'ala. Kenapa? Napuji buangnya. Jadi salawat itu Pak Ibu perlindungan. Saya kasih contoh, saya kasih cerita. Ini terjadi pada diri saya Pak Ibu. Baru-baru ini saya kecelakaan. Kayak semua itu kapan? Baru-baru saya kecelakaan di Santan, apa namanya itu? Handle mico kah itu? Nah, saya kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan ulepoi oto natawe oto tarek lepang. Ya, muatan pasir di matona kedo. Pokoknya masuk itu mobil. Sempat saya tidak sadar, nanti orang kumpul semua maka ketok-ketok diketuk-ketuk pintu mobil itu, baru saya bangun. Ya. Makutana mana tahu ya Ustaz? Cakar untuk kita. Maka kadang-kadang matiin rokat. Hindi mata cakar matiin rumah toka. Kenapa? Karena malamnya itu baru selesai MTQ Kota Bontang. Malamnya saya kembali ke Marangkayu ke pondok. Di pondok ya itu rapat pengurus lagi sampai tengah malam. Ya, pagi-paginya berangkat lagi, mau berangkat ke kantor, masa memang nak mereka Pak Buran. Nah, walhasilnya naruh asalnya kecelakaan. Saya bersama dengan istri saya gendong anak saya yang 6 bulan itu. Kemudian anak saya 2 orang ikut, yang umur 9 tahun sama yang 7 tahun. Kemudian ada anak santri 2 orang ikut. Ada wartawan, tadinya wartawan relawannya Marangkayu. Nah video yotoe, dia video mobilnya, kondisi mobil yang begitu parah, diposting di Facebook. Kemudian keterangannya, pimpinan DDI Marangkayu kecelakaan titi. Tidak ada keterangan maka selama mutamuna. Mobilnya saja yang diposting hancur mobil, kemudian ditulis pimpinan DDI Marangkayu kecelakaan, sampai di kampung nangis-nangis semua keluarga di kampung. Kenapa? Otona minita bonyo otoy. Ya tentu kalau mobilnya dilihat, di dalam pikirannya pas makanya bonyo itu stasi. Tapi ternyata apa Pak? Nafas salama kifung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak satupun ada yang luka. Istriku ada sakit dadanya, saya bawa ke rumah sakit, alhamdulillah tidak apa-apa. Yang bikin heran saya, anak saya yang di depan itu yang umur 6 bulan itu, alhamdulillah mi cawa-cawa mi pura kecelakaan.
Nanti keluar dari mobil baru menangis dulu dan napai maselang. Ya, ada orang yang datang sama saya. Maka ada Ustaz, talengak baca-baca, tak Ustaz, kasih saya baca-baca, tak Ustaz. Maka ada meloko kecelakaan. Kenapa kau minta baca-baca? Nah, saya baru-baru kecelakaan. Orang itu minta baca-baca supaya tidak kecelakaan. Kau datang sama saya baru-baru saya kecelakaan, minta baca-baca. Melotok kau kecelakaan. Bilang tidak Ustaz. Masalahnya Ustaz, bonyo otwe. Hancur mobil Ustaz. Secara akal malah de tahun ilalang. Tapi kenapa baik-baik saja Ustaz? Ia nyuruh maka dekat barakana salawai lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanggerani papasenna andre guru take Haji Abdul Rahman Ambodalle, termasuk murid langsung andre guru take Haji Abdul Rahman Ambodalle, guru Wahab Zakaria, pimpinan putra Dede Mangkoso almarhum. Dia sampaikan ke saya, nah, amalkan salawat, amalkan salawat, ajak musalai salawat, nasabah itu salawat, engka malaikat nataro fung Allah Ta'ala. Itulah malaikat yang akan hadir membantu tatkala engkau berada dalam keadaan yang genting. Ia nanti matuk malaikat nasabah mas sahabat possible salawat. Insyaallah najaga ko rilalanna aku tunggu. Bahkan bukan cuma salawat Pak Ibu, sininna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Engkamanat tu malaikat natarafung Allah Ta'ala. Maka ambil satu ayat di dalam Al-Quran, kemudian jadikan amalan sehari-hari. Bismillah kita amalkan, Al-Ikhlas kata amalkan, Al-Falaq kata amalkan, salawat kata amalkan, La ilaha illallah kata amalkan, surah Yasin kata amalkan. Yang penting rutin istiqamah setiap hari. Pilih. Maka dari guru tak engkau hadamnya, engkau penjagaan natarafung Allah Ta'ala. Itulah penjaga yang nantinya hadir dalam keadaan darurat. Cuma Pak Ibu ada tosi tatesi, maka ada ustaz si masalah jual nak pematin romangoto, maka geso masalah nak pematin rotok ke mati gitu. Jangan dicoba-coba. Artinya jadikan pakaian. Itulah dulunya. Maka itu matuatana ajak musalai pakaianmu. Apa maksudnya itu pakaian? Amalan kita. Kalau saya pribadi, amalan saya ipai gairi salawata lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali amalan Pak, silahkan kita pilih. Yang penting secara terus menerus kita amalkan. Iya. Lepas selamat Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi selamat. Jadi apapun sebenarnya masalah dalam kehidupan ini, nah ini tadi sudah masuk di tema kita. Dalam bekerja ya, hadirkan Rasulullah dalam bekerja. Insya Allah kalau hadir Rasulullah dalam pekerjaan kita, insya Allah sukses pekerjaan kita. Maksudnya apa? Mamparabisi ki jolo narekumelo ki majama. Mau ki buka pintu rumah tak kalau subuh mamparabisi ki jolo lori nabita. Bagaimana caranya mamparabisi lori nabita? Beri salam kepada Rasulullah. Sebelum buka pintu rumah, baca Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa tak buka? Bolata. InsyaAllah barakat tamarilan bolata. Mau masuk rumah yang lama kita tinggalkan, berhari-hari kita tinggalkan, sebelum masuk, setiap mau masuk rumah, makbir seleki jolalan Nabi ta. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah barakat tamarilan bolata. Mau buka toko, baca dulu mamparabisi kalau Nabi ta. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Barakat merok ke lemambing ke laut mamparabisi rina minta insyaallah napa salama kiri jama-jamanta fong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa
pamamparmisi kilawin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita Pak Ibu, Nabi Adam saja 40 tahun di tanah milau tobat lalu Allah Ta'ala dia diterima tobat dari Allah Ta'ala. Kapan diterima tobatnya Nabi Adam? Pura pimamparmisi Nabi Ta'ala. Kapan itu? Ketika dia awali doanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nappana tambai Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man nasta nabi. Nah ini tanya nabi, nabi. Kita bukan nabi, maka kita butuh pegangan. Kita butuh wasilah untuk sampai kepada Allah. Nah, sebab nabi tak terselamat, maka kita butuh Rasulullah supaya kita pun diselamatkan. Apalagi tadi sebelumnya saya sampaikan, setiap kali kita memberi salam, Rasulullah menjawab salam kita. Artinya apa? Kalau Rasulullah sudah jawab salam kita, maka pasti napa salamat ifung Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya banyak hal yang mau kita bicarakan, tapi tentu kalau berbicara terkait baginda Rasulullah panjang sekali waktunya Pak ini. Iya sampai pembuka baru berbicara tentang rindu bahagia kepada Rasulullah. Napa kita bicara salawat? Belum kita lompe datang hati mana Mama gue. Kalau ini mau dibahas satu saat ini, denagen betul. Yang pastinya Pak Ibu berbicara mengenai keberadaan Rasulullah itu berbicara masalah keimanan, lempu kejujuran. Jadi kalau mau sukses dalam hidup melempuki, matepuk agar seni tepuk tenia bicara bawah. Jadi tenia itu matepuk maka dari bawah saya beriman kepada Allah langsung dicap sebagai orang beriman, tidak. Riasannya tahu matepuk al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil arkan. Diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hatinya, dan dibuktikan melalui tingkah lakunya, baru dikatakan orang yang beriman. Kenapa berbicara terkait Rasulullah? Keimanan yang harus kita pakai, karena satu pun dari kita belum pernah ada yang berjumpa dengan baginda Rasulullah, belum ada dari kita yang pernah melihat sosoknya Rasulullah, maka iman yang harus kita pakai. Maka ternyata ya Nabi Muhammad SAW betul-betul manusia paripurna. Maka dari lalan nabarasan dia, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Ya Nabi Muhammad SAW manusia paripurna, sempurna fisiknya, sempurna budi pekertinya. Jadi depa tuh naliasa kita matepuk, nareko timu mi bawa maka ada matepuk. Apalagi nih Bu, Ibu. De situ namanya tamacot lo tahu Ibu di. Pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Nah, di sini nanti dilihat ya betul-betul 3 matepuk ya. Di sini nanti dilihat siapa yang ketuhanan yang Maha Esa, siapa yang keuangan yang Maha Kuasa. Kalau pilihan kita hanya memilih gara-gara doi 100 sepuh, berarti sudah bisa dipastikan bahwa kita keuangan yang Maha Kuasa, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Hati-hati Pak Ibu. Tapi kalau memang hati kita mengatakan, maka inilah pemimpin yang insya Allah bisa membawa rakyatnya, bisa membawa warganya sejahtera, lebih dekat kepada Tuhannya, pilihlah itu ya. Jangan melenceng hanya gara-gara doi 100 sepuh atau Indomie.
atau siliter minyak. Jangan. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Ya. Ada sifatnya telur. Ada sifatnya telur ibu. Ada sifat telur. Apa sifatnya telur? Telur itu memiliki sifat kerendahan. Coba, telur itu tidak bisa berdiri kecuali sanur pada tomi. Ya, telur itu tidak bisa berdiri. Artinya apa? Telur memiliki sifat kerendahan hati. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat tawadu, de nama borno, tidak sombong. Jadi kalau ada orang sombong dalam kehidupannya liwat borrona, padahal kasih asina borro, pandrengit telok maulu, pandrengit telok maulu. Saya ajarkan sebelum saya akhiri. Saya ajarkan bagaimana caranya makan telur. Kalau mau makan telur bu, supaya mak barakai, caranya kasih makan telur anak tak, supaya barakai, buka dulu kulitnya. Iyalah, salah kan? Buka dulu kulitnya, kemudian bacaan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sandarkan kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, jadikan akhlaknya anakku sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Jadikan syukurnya anakku sebagaimana syukurnya Rasulullah. Jadikan sabarnya anakku sebagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan suksesnya anakku sebagaimana suksesnya baginda Rasulullah. Bismillah, Allahumma sholli. Insyaallah mau barakah telur maulud. Betul Bu ya? Bapak-bapak cerewet istrinya Pak suka marah-marah pandangin telur baca salawat. Buka melumuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah barakah. Intinya kembalikan kepada akhlaknya Rasulullah. Ya Allah, jadikan istriku akhlaknya sebagaimana akhlaknya Rasulullah, sebagaimana akhlaknya istrinya Rasulullah. Dena poji manogo, dena poji barbarang. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah barakah. Paham Bu ya? Mau panjang umur Bu? Mandra kita telur maulid. Nanti kalau makan kita telur maulid supaya panjang umur tak, baca kita salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian minta dalam hati, ya Allah, engkau sehatkan aku, engkau panjangkan umurku sampai detik ini. Makan telur maulid, panjangkan umurku supaya bisa lagi makan telur maulid tahun depan. Insyaallah melampaui umur tak. Tapi tahun depan mau lu siki baru berdoa lagi. Begitu caranya kalau mau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa barakah itu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, nafas salamaki yang insyaallah kita berjumpa dengan baginda Rasulullah nanti di dalam surganya. Minta maaf karena tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait tema yang ada di atas, yang pastinya namoni CD yang penting tama mana nih. Baik Bu, Ibu, mana kita pilih Ibu? Pendek tapi masuk semua atau panjang tidak masuk semua? Pendek aja tapi masuk semua. Ceramah Bu, ceramah. Jangan sembarang dipikir. Ceramah. Lebih bagus yang pendek masuk semua. Barakah insyaallah. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim liman sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min qadarihil 'azim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma waffir ummat sayyidina
سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bila ada kelebihan datangnya dari Allah, bila banyak kekurangan datangnya dari diri pribadi saya yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Onde-onde na banda-banda, itulah nama-nama kue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.